Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Wisma KR yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Sehingga kami boleh ada di minggu ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi kami akan masuk di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini Bapa boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu dengan minyak urapan yang baru. Kami berdoa juga Bapa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayan pagi hari ini. Engkau urapi mereka dengan sempurna Bapa. Minyak urapan juga turun tercurah atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Abah. Kami siap masuk di dalam ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudaraku terkasih, jumpa lagi di hari Minggu, dan dalam kasih Tuhan, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, amin. Amin. Tuhan kita dahsyat, Amin. Tuhan kita hebat, Dia luar biasa. Amin, Bapak Ibu yang di rumah. Haleluya, katakan haleluya. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sukacita. Katakan Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyertai
Bapak Ibu, suami istri, ada anak bilang, dengan mantap ya katakan, benar pegang tangannya atau pegang bahunya bilang, Tuhan Yesus baik. Ayo, belum dibilang kan? Belum, sekarang dibilangin. Tuhan Yesus baik, tepuk sambil tepuk bahunya. Ya, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik ya. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Dengan mantap pakai gerakan Tuhan Yesus baik. Semua berdirikan yang di rumah. Ya, berdiri memuliakan Tuhan, amin. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik ya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Engkau sangat baik pada setiap kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur, kami bangga kepadamu. Engkau Allah yang sangat mengerti. Engkau Allah yang sangat peduli akan kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini ya Bapa, kami terus siapkan hati kami. Kami terus siapkan hati kami. Dan kami boleh menikmati kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada Tuhan hingga saat hari ini, semua oleh karena kebaikan-Mu. Semua oleh karena kasih-Mu atas setiap kami. Kasih-Mu yang luar biasa atas keluarga yang kami kasihi. Terima kasih semua dalam keadaan yang sehat Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang terkasih-Mu. Terima kasih buat orang-orang kudus-Mu yang selalu dalam kondisi baik dan sehat Tuhan. Terima kasih. Kami ingin lebih cinta lagi kepadamu Tuhan. Dan kami tahu kebaikan-Mu selalu mengikuti langkah hidup kami. Selalu kebaikan-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jesus. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Wake up, I hear my life. I will sing of the goodness of God. Yes, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. I'm learning that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I knew you as a friend. I will live
my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Hidup kami ya Bapa, karena kebaikan-Mu. Kami ada karena kebaikan-Mu mengikuti kami. Yesus, Yesus, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Inilah hidup kami ya Bapa. Inilah hati kami ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Kami persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Kami ingin beri yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus segalanya buat kami. Kau segalanya buat kami Tuhan. Kami sungguh menikmati kebaikan-Mu hari demi hari. Sepanjang hidup kami Tuhan, kebaikan-Mu mengikuti kami. Dan kami ingin memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, ini kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Rabaya Shanda Tatarabaya Rabaya Shika Papa 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 Rabaya Jesus, Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami
Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perlu diingat, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri atau dengan kekuatan sendiri. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, karena kita ini buatan Allah. Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia. Karena itu, kita yang hidupnya intim dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia, kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan, akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kita diingatkan agar jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka atau keuntiman dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Di situ Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa khotbah yang berapi-api, bersemangat, membuat mujizat bisa berasal dari iblis. Rasul Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus menerangkan bahwa apa yang tampaknya seperti urapan yang penuh kuasa, ternyata dapat merupakan pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa pengkhotbah yang tidak benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi pengertiannya adalah Tuhan tidak mendukung sang pengkhotbah yang tidak benar. Tetapi Dia tetap mendukung kebenaran Alkitab dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Tuhan pernah berkata tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi
Di sini dijelaskan, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman orang lain, tetapi pada zamannya, apa yang Allah kehendaki pada waktu itu. Saya pribadi merindukan untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko Binyotoro Harjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah saudara juga merindukan hal yang seperti itu? Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Marta melayani Dia. Di tengah-tengah perjamuan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, kenapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar? Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Yudas berkata seperti ini bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi karena dia akan mencuri uang kalau minyak narwastu itu dijual. Tuhan Yesus berkata, sudahlah, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Kemudian Tuhan Yesus berpesan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, ini suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria sehingga Tuhan Yesus memberikan penghargaan seperti itu? Yang dilakukan oleh Maria dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu adalah menjawab kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria sebenarnya melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia seperti kita semua. Dalam keadaannya seperti itu, dia butuh ada orang yang menguatkan, menghibur dia. Dan Maria menjawab apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Maria melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dengan mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya adalah persiapan untuk hari penguburannya. Sebenarnya, setiap kali kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengingatkan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 tadi. Yaitu bahwa
Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan ikut dalam pengangkatan. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Yang mau katakan amin. Amin. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga pada zaman ini? Pada awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khotbah saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari 10 tahun saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi, salah satu tanda pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini Tuhan menghendaki agar yang pertama, kita berseru dalam doa supaya Pentakosta yang ketiga ini digenapi. Yang kedua,
Kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, di mana pada puncak gelombang kedua, di mana virus sedang menyerang dengan dahsyatnya, tiba-tiba berhenti karena virusnya hilang entah kemana. Kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mulia namamu. Tahun 2020, seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan tentang Jakarta saat dia berkhotbah. Dia berkata bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang namanya Jakarta. Dan dia tidak tahu bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian Delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian karena COVID ini. Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi, saya baru saja berbicara dengan dia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini, dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan flu Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah. Yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Di mana jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing.
kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada lagi. Manusia itu seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya melalui pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba kapan saja. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada 2 tempat tujuan, sorga atau neraka. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita. Bukan hanya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa, setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berbahasa roh. Uriala basyara kana matakara bayana. Uriala bala 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 bala. Uriala bala 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 bala. Oh ra 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 bara 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 bara. Oh ra 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 bara bara. Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka berjanji mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Oh ra bara 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 bara. Hamba berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19 sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang kena dampak dari krisis ekonomi. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kecukupan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima, 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 terima. Tuhan kasihani anak-anak-Mu. Kasihani anak-anak-Mu ini Tuhan, kasihani. Kasihani Indonesia Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah Indonesia ya Tuhan. Kasihani, berikan hikmat pada mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih. Kasihani Indonesia, kasihani Indonesia. Kasihani anak-anak-Mu semua. Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam kerajaan kudus.
kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Engkau jadikan sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga hajar kami kalau kami berbuat salah padamu. Tuhan, terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing saat ini. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang selama ini saudara belum pernah selesaikan dengan Tuhan, ini saatnya saudara berkata, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa minta ampun kepadamu. Kau mengasihani mereka ya Tuhan. Kau mengasihi mereka ya Tuhan. Ampuni mereka, ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara. Jangan diam. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, ya la la bala 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 bala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau baik. Kau
sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik ya Abba. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada kami semua. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada Indonesia ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada gerejamu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mari jemaat Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H, ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Nyanyi